sahabat GPIB dimanapun berada. Bertemu kembali dalam program Morning Call bersama dengan saya, Pendeta Endayani Pebuti, Pendeta Jemaat di GPIB Panihta Anjungan, Kalimantan Barat, yang saat ini melayani di Pos Pelkes Immanuel Mempawa, Pangada Kalumpe dan Pangingu Betung Gerantung. Memulai segala aktivitas kita pada pagi hari ini, mari kita datang kepada Tuhan, marilah kita berdoa. Bapa dalam kerajaan sorga, kepadamu kami menaikkan puji dan syukur atas segala penyertaan-Mu bagi kami. Terima kasih Engkau telah menyertai kami, memberkati kami di sepanjang malam yang boleh kami lewati. Dan pada pagi hari ini kami boleh bangun dengan tubuh yang diberkati. Dan saat ini kami akan membaca dan merenungkan akan firman-Mu. Kiranya Engkau yang memberkati kami, menguasai kami, mengurapi kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu, supaya firman Tuhan yang akan kami baca dan dengarkan boleh meneguhkan iman percaya kami kepadamu, boleh membaharui diri kami, dan pada akhirnya kami boleh hidup sebagai anak-anak Tuhan yang patuh dan setia kepadamu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Sahabat GPIB yang dikasih oleh Tuhan, perenungan firman Tuhan pada pagi hari ini terambil dari kitab Yesaya pasal 40, ayatnya yang ke-21 dan 22, yang mengatakan, "Tidakkah kamu tahu? Tidakkah kamu dengar? Tidakkah diberitahukan kepadamu dari mulainya? Tidakkah kamu mengerti dari sejak dasar bumi diletakkan? Dia yang bertahta di atas bulatan bumi, yang penduduknya seperti belalang. Dia yang membentangkan langit seperti kain dan memasangnya seperti kemah kediaman." Demikianlah pembacaan Alkitab. Berbahagialah kita yang mendengar firman Tuhan dan melakukannya. Terpujilah Tuhan Yesus. Haleluya. Shalom, sahabat GPIB yang diberkati oleh Tuhan. Apakah kita manusia punya kuasa? Seberapa besar kuasa yang kita miliki? Seberapa kuat kita menguasai apa yang kita upayakan dan dapatkan dalam hidup ini? Bukankah segala sesuatu, termasuk kita manusia yang fana ini, tidak berkuasa atas diri, bahkan atas hidup yang kita jalani? Kita dan kehidupan ini dikuasai oleh Allah. Kekuasaan Allah juga melingkupi kehidupan umatnya, bangsa Yehuda. Allah berkarya, Allah bertindak mengasihi mereka. Dan karena kasih Allah yang besar itu, Allah pun membentuk, menempa bangsa Yehuda yang dikasihinya dengan memberikan hukuman. Dan penghukuman ini diprakarsai oleh Allah. Allah yang berotoritas memberikan hukuman. Bukan bangsa Yehuda yang menghukum dirinya sendiri. Bukan pula orang lain atau bangsa lain dengan semena-mena menghukum umat Allah. Mereka hanyalah alat yang dipakai oleh Allah untuk menunjukkan kuasanya yang besar, supaya bangsa Yehuda memahami, supaya mereka menyadari bahwa Allah yang mereka sembah adalah Allah yang tidak dapat dipermainkan, adalah Allah yang tidak kompromi terhadap dosa. Ia adalah Allah yang tidak seperti Allah-Allah dari bangsa lain. Allah Israel adalah Allah yang hidup. Pembuangan di Babel merupakan hukuman dari Allah, dan bangsa Yehuda ditempa sedemikian rupa oleh Allah dalam semua sisi kehidupan, supaya mereka hidup dalam ketaatan yang sungguh kepada Allah, hanya berbakti, hanya patuh, hanya setia kepada Allah. Sahabat GPIB yang dikasihi oleh Tuhan, bacaan firman Tuhan pada pagi hari ini menekankan tentang kekuasaan Allah. Allah Sang Pencipta, Allah yang esa, Allah yang tiada bandingannya. Pada ayat yang ke-21 sangat menarik ketika pertanyaan disampaikan.
Tidakkah kamu tahu? Tidakkah kamu tahu? Tidakkah kamu dengar? Tidakkah kamu diberitahukan? Tidakkah kamu mengerti? Sebuah pertanyaan sederhana, tetapi syarat dengan makna yang mendalam. Pertanyaan sekaligus teguran. Apakah sungguh mereka mengenal? Apakah sungguh mereka itu percaya kepada Allah, bahwa Allah yang mereka sembah adalah Allah di atas segala Allah. Allah sang pencipta yang kuasanya tak tertandingi. Ia tidak sebanding, ia tidak setara, ia tidak sama dengan Allah-Allah lain, bahkan apapun di dunia ini. Pada ayat yang ke-22 menegaskan bahwa Allah yang menciptakan dan berkuasa atas dunia ini, bumi dan langit, seluruh alam semesta ini merupakan karya Allah yang tidak dapat didustakan, merupakan bukti nyata yang tidak dapat terbantahkan. Kemahakuasaan Allah ini juga hadir di negeri Babel, tempat bangsa Israel dibuang. Allah yang maha kuasa akan menolong, akan membebaskan, akan menebus, akan menyelamatkan dan membawa mereka kembali ke negeri yang dijanjikan. Sahabat GPIB yang diberkati oleh Tuhan, firman Tuhan ini mau mengingatkan kita bahwa Allah kita adalah Allah yang penuh dengan kuasa dan berkuasa atas diri dan kehidupan yang kita jalani. Allah berdaulat, Allah bertindak dan berkarya melingkupi seluruhnya tanpa terkecuali, melingkupi seluruh alam semesta ini. Kita sebagai umat Allah yang berpijak, yang hidup di atas bumi, di bawah langit, kiranya kita bisa terus-menerus memberikan karya-karya yang terbaik bagi Allah. Allah tidak saja menciptakan, tetapi ia juga memelihara segala ciptaannya. Oleh sebab itu, jangan pernah mempertanyakan kuasa Allah dalam hidup ini. Sebab kuasa Allah itu nyata, kuasa Allah itu dirasakan. Tetapi mari kita bertanya kepada diri kita sendiri, apakah kita sungguh beriman? Apakah kita sungguh percaya kepada Allah? Ataukah justru kita ragu atas kuasa Allah dalam hidup ini? Sahabat GPIB yang dikasihi oleh Tuhan, apapun yang menjadi perjuangan kehidupan kita saat ini, apapun yang menjadi pergumulan kita, seberat apapun itu, mari kita datang kepada Tuhan. Mari kita andalkan Tuhan, karena kuasa Allah itu melingkupi dan membaharui kehidupan orang-orang yang percaya kepadanya, orang-orang yang taat kepadanya. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin. Mari kita bersatu hati dalam doa. Kita berdoa. Bapa dalam kerajaan sorga, kepadamu kami menaikkan puji dan syukur. Terima kasih Tuhan memberikan kami kesempatan untuk boleh mendengarkan kebenaran dari firman-Mu. Kiranya Engkau yang memampukan kami supaya kami boleh menjadi pelaku firman Tuhan yang baik, benar, dan setia. Bapa dalam sorga, kami membawa segala keberadaan hidup kami kepadamu. Kami sungguh meyakini Engkau adalah Allah kami, Allah yang penuh dengan kuasa, Allah yang tidak pernah membiarkan kami seorang diri menjalani kehidupan ini. Oleh sebab itu, kami menyerahkan sungguh kehidupan kami pribadi dan juga kehidupan keluarga kami, bahkan segala hal yang boleh kami lakukan dalam hidup ini dengan tugas tanggung jawab yang Tuhan percayakan bagi kami. Kiranya Engkau melingkupi kami dengan kasih-Mu, dan kiranya kuasa Roh Kudus-Mu terus membimbing kami, supaya kami boleh hidup sebagai anak-anak-Mu, supaya kami boleh hidup memancarkan kasih-Mu di tengah-tengah dunia ini.
Bapa dalam kerajaan sorga, kami menyerahkan kehidupan yang akan kami jalani di sepanjang hari ini. Kiranya Engkau tetap memelihara kami dan memberkati kami. Inilah doa kami, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sahabat GPIB, demikianlah renungan kita pada pagi hari ini. Selamat menjalani aktivitas di sepanjang hari ini. Andalkan Tuhan, Tuhan Yesus memberkati. Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan, Gria Husada Surabaya, membuka penerimaan mahasiswa baru tahun ajaran 2023 sampai 2024. Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Gria Husada terakreditasi BAN PTB dengan menawarkan 2 program studi, yaitu pertama, D3 Kebidanan, kedua, Administrasi Rumah Sakit. Ada juga fasilitas yang memadai seperti asrama putri, perpustakaan, gazebo dan hotspot area, dan masih banyak lagi. Pendaftaran gelombang pertama dibuka pada Desember 2022 sampai Februari 2023. Gelombang kedua dibuka pada Maret 2023 sampai Mei 2023. Gelombang ketiga dibuka pada Juni 2023 sampai September 2023. Untuk informasi lebih lanjut dapat menghubungi nomor di bawah ini.